وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Nabiyullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqun. Faqala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasfa' wa min qalbin la tahsha' wa min da'watin la yustajabu biha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amsayna wa amsahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, jamaah salat maghrib Bapak saha Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua karunia-karunia-Nya, baik dari nikmat sehat, nikmat sempat, maupun yang paling penting adalah nikmat iman. Mugi-mugi kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga selalu dalam keistiqomahan
dan di akhir sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniakan dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah akhiruz zaman. Begitu juga kepada seluruh keluarga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat mulianya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semoga Allah mudahkan kita semua termasuk golongan yang digolongkan selalu menjalankan risalah dakwah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mugi-mugi suaranya sampai belakang nih. Dugi wingking kenapa mboten? Nggih. Oh, nggih. Sambil menunggu ya dinyalakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali kita sebagai hamba Allah mempunyai tujuan sebagaimana Allah menciptakan kita sebagai hambanya. Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga dengan datangnya kita di majelis ilmu ini termasuk dalam ibadah yang diberikan balasan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita melanjutkan kajian kita tentang dua hadis atau dua mutiara hadis, Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Kita sudah masuk di hadis yang ke-65. Hadis tentang ya. Nyala, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di hadis yang ke-65. Tema yang baru dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dua mutiara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang insya Allah pertama kita bahas adalah tentang larangan memukul pipi, merobek baju, dan berseru dengan seruan jahiliyah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
laisa minna man darabal jududa wa saqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyyati. Akhrajahul Bukhari. Rasulullah menjelaskan tentang larangan memukul pipi, merobek baju dan berseru dengan seruan jahiliyah. Ini berkenaan dengan saat-saat kita ditinggalkan dalam kematian seseorang. Ketika seseorang meninggal dunia, Rasulullah menyampaikan laisa minna, bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Berarti ini peringatan keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan laisa minna, bukan dari golonganku. Man darabal jududa, barang siapa yang merobek apa? Man darabal jududa, yang memukul pipi. Barang siapa yang memukul pipi, wasaqqal juyuba, dan merobek baju, wada'a bidakwal jahiliyah, dan kemudian dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Maksudnya adalah yang pertama, ketika ditinggal oleh orang yang meninggal dunia, kemudian dia bersedih karena ditinggal, sedihnya berlebihan sampai meronta-ronta, memukul pipi sambil menangis. Tidak boleh. Ya. Kata Rasulullah sampai mengatakan laisa minna, sedihnya boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal Khadijah dan ditinggal pamannya bersedih, bahkan sempat meneteskan air mata. Tapi yang tidak boleh berlebihan, sampai dorbal judud, memukul pipinya sendiri dipukul. Kalau pipinya orang malah jadi masalah. Wasaqqal juyuba, sampai merobek baju. Bahkan wada'a bidakwal jahiliyah, dia berteriak-teriak. Dakwal jahiliyah itu napa? Memanggil sesuatu dengan panggilan yang tidak bagus, tidak baik. Bahkan mohon maaf sampai bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini ada larangannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, waji'a Abu Musa waja'an syadidan. Pada waktu itu Abu Musa pernah sakit keras sampai Abu Musa ini pingsan. Dia sakit keras sampai pingsan berkali-kali. Fahusya alaihi wa rasuhu hajri mra'atin min ahlihi. Ya. Kemudian Abu Musa ini karena sudah sakit keras, sering pingsan, sampai kemudian Abu Musa ini menaruh kepalanya berada di pangkuan istrinya. Falam yastati an yuradda 'alaiha syai'an. Pada waktu itu Abu Musa tidak kuasa, tidak bisa sampai mencegah, karena pingsan terus-terusan, akhirnya tidak bisa sadar-sadar sampai tidur di pangkuan istrinya. Maka kemudian ketika Abu Musa itu tersadar, falamma afaqa qala, Abu Musa berkata kepada istrinya, ana bari'un mimma bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berlepas diri dari orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlepas diri darinya. Maksudnya begini, tiba-tiba Abu Musa itu mengatakan kepada istrinya, saya pokoknya berlepas diri. Saya tidak mau tahu. Kalau Rasulullah tidak mau tahu sama seseorang ini, saya juga tidak mau tahu. Tiba-tiba bilang seperti itu.
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas sariqatil wal khaliqati wasyaqqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang suka menjerit-jerit, ya. Kemudian yang suka memotong rambutnya, kemudian yang suka as-saqqah itu menyobek-nyobek baju ketika seseorang ini atau seorang perempuan ini diberikan ujian atau musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, keterangan dalam dua hadis ini menjelaskan bahwasanya ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita, ditinggalkan kematian, itu kita tidak diperbolehkan untuk sedih yang berlebihan sampai-sampai merobek-robek baju, memukul pipi, sampai memotong rambut dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pernah mengalami ketika itu bapak mertua almarhum. Nah, ini tidak tahu di sini kebiasaannya bagaimana. Ketika bapak mertua almarhum itu meninggal dunia, itu dengan mbak-mbaknya saya, karena ponaan-ponaan pada nangis dan sebagainya, itu sampai-sampai bilang begini, kalau sedih boleh, tapi jangan sampai nangis netesi apa? Jenazah. Katanya nanti kasihan jenazahnya. Kulo pada waktu itu, apa iya ya? Ternyata di situ kebiasaan di daerah Kawulo, di Kaliwungu itu ternyata, ya, itu membahasakan biar kalau sedih tidak apa-apa, tapi hati-hati dengan jenazahnya. Jangan sampai jenazahnya itu sampai tersakiti. Karena memang hakikatnya orang yang sudah meninggal itu sebenarnya masih merasakan sakit. Kalau digambarkan ya ngapunten, seperti yang di TV-TV ini loh. Ketika kita meninggal, ada yang meninggal dunia, roh itu keluar dari jasad. Kemudian roh itu masih melihat orang-orang yang di sekitar jenazahnya itu. Makanya ketika meninggal dunia, jenazah itu tidak dibolehkan ketika memandikan secara kasar. Maka harus pelan-pelan sekali. Bersihkannya harus pelan dan sebagainya. Ternyata jenazah itu juga masih merasakan sakit. Wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita yang ditinggalkan, yang tidak diperbolehkan adalah kita bersedih yang berlarut-larut sampai sampai kita tidak sadar dan sebagainya. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan larangannya adalah larangan keras. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah tadi menyampaikan, laisa minna, bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Kemudian kita melanjutkan di bab yang selanjutnya, yaitu larangan namimah. Namimah niku napa? Mengadu domba. Hadis yang ke-67. Hadis Hudzaifah qala. Hadis dari Hudzaifah, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Hudzaifah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, qattatun. Apa itu qattat? Qattat itu adalah orang yang suka mengadu domba. Ngapunten, mengadu domba niku bukan yang seperti di Garut. Domba-domba diadu niku mboten. Tapi mengadu manusia hakikatnya. Saling difitnah, kemudian diadu, sana disalahkan, sana disalahkan.
Kadang sana ngomongnya apa, sini ngomongnya apa. Nah, di tengah-tengah itu jadi nopo fitnah yang luar biasa. Akhirnya menjadikan dua orang ini ya, saling bertengkar. Nah, ini yang bahaya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la yadkhulul jannah qattan, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, ya, 3 golongan yang tidak akan dilihat dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis yang ke-68. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun, 3 hal atau 3 perkara, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, ia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan ia tidak juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan mereka yang diberikan azab yang sangat pedih. Siapa saja mereka? Yang pertama, rajulun kana lahu fadlu ma'in bitariq famana'ahu min ibnis sabil. Rajulun, seseorang, kana lahu fadlu ma'in bitariq, dia yang mempunyai kelebihan air di jalan, famana'ahu min ibnis sabil, akan tetapi dia melarang untuk diminum para musafir. Musafir itu muhasir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya gambarkan. Ketika ngapunten. Oh, ini yang baru viral saja. Kemarin ada seorang wisatawan asing yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Rinjani dari Brazil. Nah, ini biasa pun. Nah, dulu ketika belum nikah, kalau hobinya naik gunung. Nah, ketika naik gunung itu bawaannya ada air. Maka biasanya pun ingatkan, kalau orang-orang yang pecinta alam, ya, kalau sudah terbiasa naik gunung, itu ketemu dengan satu dengan yang lainnya, pasti saling menyapa, pasti saling memberi. Kebiasaannya begitu. Beberapa kali kita naik gunung ketemu, ya, belum kenal saja saling nyapa, saling tanya dan sebagainya. Suatu ketika ada, ya, dari orang yang mungkin tidak kenal, itu kekurangan air. Kemudian karena saya berlebih airnya, dan kita beri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini sebaliknya. Apabila kita mempunyai air yang lebih, kemudian ada yang meminta, ya, digambarkan dalam hadis ini adalah seorang musafir, ibnu sabil, dalam perjalanan, ya, tapi kok tidak diberi, ya, tidak diberi, maka dia termasuk dalam golongan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yanzurullahu ilaihim, Allah tidak mau lihat, wala yuzakkihim, dan Allah tidak mau mensucikan dia, walahum adzabun alim, dan dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati sekali. Kalau dalam hadis ini digambarkan air, bisa jadi kelebihan dalam makanan kita, bisa jadi kelebihan, mohon maaf, dalam harta kita. Makanya kita diberikan kewajiban untuk membayarkan zakat, karena dalam harta kita ada milik
milik orang lain. Ya. Maka dianjurkan kita bersedekah. Zakat wajib kita bersedekah atau berinfak. Karena ada bagian dari harta kita itu milik orang lain. Nah, kalau kita sampai mohon maaf ya tidak mau mengeluarkan, kok tiba-tiba ada yang datang itu, tapi wallahu a'lam ya. Kalau nanti ada pengemis yang datang pripun Ustaz? Wah, ini pertanyaan. Ya. Kita tidak tahu pengemis itu betul atau tidak. Karena Majelis Ulama Indonesia pernah mengharamkan memberi kepada pengemis. Itu pernah. Bahkan di Jakarta itu pernah ada undang-undang melarang memberi pada pengemis. Karena pernah ditemukan para peminta-peminta itu ternyata wah, hartanya juga banyak. Pernah suatu ketika kan ada berita ya, razia Satpol PP gerobak, ternyata para pengemis itu, peminta-peminta itu. Nah, ternyata di gerobaknya ada tumpukan uang dalam plastik. Setelah dihitung, ternyata ratusan juta. Masya Allah. Akhirnya dipulangkan ke kampungnya. Nah, wallahu a'lam kalau itu. Kemudian selanjutnya, wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Seseorang yang membaiat seorang imam, yang membaiat seorang pemimpin, la yubayi'uhu illa lidunya, kecuali dia membaiat pemimpin tersebut untuk perihal duniawi. Nah, hati-hati ini. Karena mohon maaf ya, mungkin kalau ini di Indonesia kita bisa kena ini. Kalau kita memilih pemimpin kemudian membaiat pemimpin, ternyata pemimpinnya itu hanya pengen mencari dunia. Pertanyaannya, kira-kira nih orang-orang yang dibaiat di istana negara itu, mereka mencari dunia apa memang ikhlas untuk rakyat? Oh, mereka juga bekerja. Wallahu a'lam. Ini hati-hati. Fa in a'tahu minha, maka apabila yang memberikan darinya radhiya, ia ridho. Ya, ia diberi dan ia ridho. Wa in lam yu'tihi minha sahito. Kalau dia tidak dikasih, maka dia mengingkari. Nah, ya hati-hati. Kadang di musim-musim pemilu nih, wah, calon-calon pemimpin kita itu kadang begini. Mohon maaf, bagi-bagi. Nah, nanti kamu pilih saya ya. Nanti kalau saya jadi, tak janjikan kamu dapat ini. Ya. Dia itu, di dalamnya nggak jadi. Akhirnya, wah, tarik lagi. Nah, ini banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang klasik ya, ketika masa-masa pemilu. Maka yang seperti ini, sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yanzurullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kemudian yang ketiga, wa rajulun aqama sil'atahu ba'dal asr. Seseorang yang mereka berdagang sampai setelah asar. Nah, ini maksudnya begini. Dari pagi berdagang, kemudian dia tidak laku sampai dijual di sore hari. Faqala, kemudian seseorang ini berkata, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah
yang tiada Tuhan, tiada Rabb, tiada ilah selainnya. Laqad a'taitu biha kadza wa kadza. Saya itu sudah diberi seperti ini dan seperti ini. Fasaddaqahu rajulun. Maka kemudian dia seseorang ini berkata jujur. Tsumma qara'a hadhil ayah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyampaikan sebuah ayat. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Surat Ali Imran ayat 77. Maksudnya adalah begini, yang ketiga. Ketika seseorang berjualan dari pagi kok tidak laku-laku sampai sore, kemudian dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka biar seseorang itu beli barangnya. Kalau dia jujur dari kondisinya tidak apa-apa. Tapi kalau dia berbohong karena kondisinya, itu yang dikatakan sumpah palsu karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan begitu. Menipu dalam jual beli. Menipu dalam jual beli. Sekarang ngapunten. Hal-hal seperti ini banyak kita temui di pasar-pasar. Banyak sekali. Yang mengaku bahwasanya iki jarang laku dari pagi. Kalau tanpa mungkin menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin bisa jadi hanya dosa kecil. Tapi karena dia sampai menyebut nama Allah, demi Allah, saya itu dari pagi belum laku, dan itu berbohong, maka itu termasuk hal-hal yang menipu Allah Subhanahu wa taala, termasuk sumpah palsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah larangan dalam bunuh diri. Ada hadis yang luar biasa. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man taradda min jabalin, barang siapa yang terjun, yang loncat dari gunung. Ini bunuh diri, loncat dari gunung. Kalau yang kemarin wisatawan itu jatuh, bukan bunuh diri, walaupun meninggal dunia. Faqatala nafsahu, dan dia membunuh dirinya. Fahuwa fi nari jahannam, maka ia berada di dalam neraka jahannam. Yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abadan. Ketika di neraka jahannam, dia akan dilemparkan dari gunung sampai dia jatuh berkali-kali, abadan, selama-lamanya. Nauzubillah. Orang yang bunuh diri niku ketika nanti di hari akhir, di hari kiamat, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala disesuaikan sebagaimana dia bunuh diri. Kalau dia loncat dari gunung, maka dia akan dilemparkan dari gunung selama-lamanya, berkali-kali. Loncat, dilemparkan, hancur, dilemparkan lagi dari gunung, dilemparkan lagi dari gunung. Seperti itu. Wa man tahassa samma, barang siapa yang meminum racun, faqata nafsahu, maka ia membunuh dirinya. Fasammuhu fi yadihi, maka racun itu ada di tangannya. Yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan, maka dia ketika di neraka jahanam, racun yang ada di tangannya dia minum sampai dia meninggal dunia, minum lagi, meninggal dunia lagi, abadan, selama-lamanya.
Alhamdulillah. Wa man qatala nafsahu bihadidatin, dan barang siapa membunuh dirinya dengan menggunakan besi, fahadidatuhu fi yadihi, maka besinya itu ada di tangannya, yaja'u biha fi batnihi, ditusuk-tusukkan ke perutnya, fi nari jahannam, ketika ia berada di neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha abadan, dan itu terus-terusan abadan, selama-lamanya. Nauzubillah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bunuh diri secara gantung, sama. Maka Allah menggambarkan ketika dia bunuh diri dalam kondisi apapun, nanti kelak di yaumul akhir, di yaumul kiamah, dia akan dihisab sebagaimana dia bunuh diri ketika di dunia. Bahkan abadan, selama-lamanya, sampai selesai. Kalau sudah selesai, maka kalau dia muslim, karena bunuh diri itu salah satu dosa besar juga. Tapi kalau dia masih muslim, semoga juga diberikan kemudahan untuk bisa kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya pun jaminan Imam 4 setunggal malih. Hadis yang selanjutnya, hadis tentang perbuatan yang dilakukan pada masa jahiliyah, apakah mendapatkan hukuman. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis dari Ibnu Mas'ud, qala rajulun, seseorang berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anwa khadu bima amilna fil jahiliyah, apakah kami akan dihukum? Apakah kami akan dihukum? Anwa khadu bima amilna fil jahiliyah, ketika kami berbuat di masa jahiliyah kami, ya Rasulullah. Qala, Rasulullah berkata, man ahsana fil Islam, barang siapa yang lebih baik ketika berada dalam Islam, dia konsisten dalam Islamnya, lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah, maka dia tidak dihisab ketika dalam masa jahiliyah. Wa man asa'a fil Islam ukhidha bil awwali wal akhiri, dan barang siapa ketika di dalam Islam dia tidak baik, tidak konsisten, ukhidha bil awwali wal akhiri, bisa jadi dia akan dihisab di awal ketika jahiliyahnya dan juga ketika di akhir ketika dia masuk Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana ketika kita di masa-masa jahiliyah, ketika kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqomah, konsisten ada di dalam Islam kita, maka tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa jahiliyah kita selesai. Akan tetapi kalau kita tidak bisa konsisten, kita tidak bisa istiqomah, maka Rasulullah menyampaikan ukhidha bil awwali wal akhir. Maksudnya adalah dia akan dihisab ketika jahiliyahnya juga ada hisabnya, dan ketika nanti di masa akhir keislamannya itu juga ada hisabnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kajian dalam kitab hadis Al-Lu'lu' wal Marjan. Semoga beberapa hadis yang telah kami bacakan dapat bermanfaat khususipun kagem kawula dan secara umum pada seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Monggo sareng-sareng kita mendoakan keluarganipun Bapak Subhanallah, Pak Dikan dan Bu Jarmi. Bu Jarmi. Oh iya. Nggih, Mbak Ika dan Bu Jarmi. Nggih. Nggih. Omongan. Oh belum. Oh alhamdulillah. Oh nggih. Monggo sareng-sareng kita berdoa mugi-mugi Allah paringi kesehatan, paringi kemudahan, dan ketika nanti sampai melahirkan diparingi kemudahan dan narenipun diberikan anak yang soleh dan solihah. Monggo sareng-sareng kita berdoa. Ala hadhihi niyyah as-sahihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga saking kawula menawi kathah kalepatan saking kawula nyuwun ngapunten ingkang kathah, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza nasallallahu wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله